Pujian ini menjadi kerinduan kami. Kami bisa setia sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya kami bisa bukan karena kami yang kuat menggandeng tanganmu, tapi Engkau yang kuat menggenggam tangan kami. Bahkan di tengah kami tidak setia, kami menjumpai Engkau tetap setia. Kami bersyukur Engkau tidak pernah menyerah atas kami ya Tuhan. Engkau terus mengejar kami, bahkan ketika kami lari dari Engkau, kami selalu mendapati Engkau tepat ada di belakang kami. Dan terima kasih ya Tuhan, berkali-kali kami mungkin terhempas dengan keras, tapi kami menemukan kami jatuh di tangan Tuhan yang lembut. For everything that you have done in our life, we want to give you thanks. We are so grateful to you. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Dan itu menjelaskan mengapa sampai hari ini kami masih ada. Dan kami masih bisa mengasihi-Mu. Karena Engkau terus mengasihi kami. Tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah kalah. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus, berbicaralah lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita untuk kita semua. Dan saya bersyukur untuk kesekian kalinya bisa ada di tempat ini berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Tema hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Temanya kelihatannya klise banget. Sejak kita sekolah minggu sudah ada lagunya, bener gak sih? Jalan serta Yesus, nanti tiap kali ada kata jalan muter balik. Kira-kira siapa ya di sini yang sudah menyanyikan itu 40 tahun yang lalu? Saya belum jelas. Nah, siapa yang sudah kenal gerakannya dan lagunya mungkin lebih dari 50 tahun yang lalu. Nah, kita sudah terbiasa ya dengan lagu itu, menyenangkan sekali. Kelihatannya kan having fun gitu kan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, wah kelihatannya having fun. Tapi kalau kita mau jujur ya, apakah benar perjalanan kita bersama Tuhan benar-benar seperti itu? Saya yakin tidak seperti itu. Nah, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan supaya kita bisa merenungkan dengan lebih baik. Siapa di sini yang tidak Kristen? Pertanyaannya konyol ya. Karena saya tanyanya di sebuah ibadah. Mungkin kita berkata, ya saya Kristen. Oke, jadi Kristen itu satu hal. Yang kedua yang saya tanyakan adalah, apakah kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh? Kalau iya, bagaimana mengukurnya? Saya bersyukur saya sebagai orang Kristen, perjalanan saya, dinamika saya mengikut Tuhan adalah dinamika yang naik turun seperti harga saham dan rupiah. Kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Mau cutlass kok ya sayang gitu kan ya. Diteruskan rasanya kok ya nggak untung-untung begitu kan. Perjalanan saya bersyukur. Saya dulu bertobat waktu saya SMP. Setelah saya bertobat, saya mengalami pertumbuhan di beberapa area. Tapi pada satu waktu saya sekolah teologi dan saya menjadi ateis. Karena ada satu area yang tidak bertumbuh di dalam kerohanian saya, yaitu area pemikiran. Saya ini orangnya kritis luar biasa. Dari kecil saya selalu bertanya beda dengan teman-teman saya. Jadi teman-teman saya di kelas itu bertanyanya what, saya bertanyanya why. Selalu begitu. Kalau guru misalnya masuk ke kelas dan berkata fungsi hati ada 4, saya selalu tanya mengapa cuma 4? Terus dia terangkan fungsinya ini. Saya tanya kok bisa menghasilkan itu? Padahal teman saya cuma kepengen tahu isinya apa aja, dihafal. Saya selalu bertanya. Dan ketika saya sekolah teologi, saya membaca banyak buku untuk mencari jawaban atas pertanyaan saya.
Dan ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan saya pernah dipanggil dosen saya dan didoakan, saudara. Jadi di kelas saya banyak tanya kan. Saya ini pengalaman saya diusir dari kelas itu 5 kali, saudara. Luar biasa ya. 5 kali karena saya sering berbeda pendapat dengan dosen saya. Nah suatu ketika saya tanya kepada dosen saya, lalu saya dipanggil ke depan. Kamu nanti ya setelah kelas selesai ketemu saya. Saya senang kalau ada perkataan begitu. Kenapa? Karena apa? Jawabannya mesti mendalam. Bener gak sih? Orang-orang lain pasti gak bisa paham toh. Lalu saya dipanggil ke depan setelah kelas, saya disuruh berlutut, saudara. Setelah saya berlutut, dia topang tangan gitu. Terus saya toleh ke sebelah kiri kanan. Biasanya kan kalau berlutut ditopangin tangan ada pasangannya kan biasanya. Aku menikahkan engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan. Saya lihat kanan kiri kok nggak ada pasangan saya gitu kan. Terus didoakannya gini. Dalam nama Yesus, roh pemikiran kritis, roh kesombongan, roh teologi gitu kan ya. Aku tengking keluar dalam nama Yesus gitu. Pada waktu dia berdoa, saya juga berdoa. Tuhan tolong kembalikan semuanya itu gitu. Jadi pada waktu dia berdoa gitu kan, saya menyanyikan sebuah pujian. Balikin, oh balikin gitu saudara. Saya susah-susah bertahun-tahun belajar saudara ya, diusir gitu. Nah setelah saya jadi ateis selama setahun di sekolah teologi, saya bertobat kembali. Roh Kudus mempertobatkan saya sehingga saya bukan cuma beriman, tapi saya sekarang mengerti mengapa saya beriman. Iman saya menjadi faith seeking understanding, iman yang mencari pemahaman. Tapi at some point di dalam hidup saya, pernah saya mengalami stagnan. Kerohanian saya tidak bertumbuh dengan baik. Ateis juga enggak, agnostis juga enggak. Tapi saya merasa kerohanian saya tidak bertumbuh dengan baik. Sampai pada akhirnya saya berjumpa dengan Injil. Injil itulah yang pada akhirnya membuat kerohanian saya bertumbuh dengan baik. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan ulang pertumbuhan rohani kita. Pertanyaan saya bukan berapa lama Bapak Ibu Saudara jadi Kristen. Pertanyaan saya adalah seberapa bertumbuhkah kerohanian Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita belajar dari satu bagian Alkitab. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua. Tema kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan adalah berjalan di dalam Yesus. Mari kita melihat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita menemukan induk kalimatnya itu ada di ayat yang ke-6a. Yaitu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu induk kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Lalu induk kalimat ini diterangkan dengan 4 kata perintah. Benar ya? Karena itu hendaklah hidupmu, hendaklah, dan hendaklah. Bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau kita melihat bahasa Inggris, versi bahasa Inggris, kita akan menemukan terjemahannya berbeda. Dan karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda, maka saya memutuskan untuk cek di bahasa Yunani. Jadi kalau saya tiap pagi saat teduh, tiap hari saat teduh, saya selalu melihat Indonesia dan beberapa versi bahasa Inggris. Begitu saya lihat perbedaannya signifikan, saya cek bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama berarti Ibrani, Aramik. Kalau perjanjian baru berarti Yunani. Nah ketika saya cek di dalam teks Yunaninya, maka saya mendapati memang terjemahan bahasa Indonesia kurang sempurna. Mengapa kurang sempurna? Karena induk kalimatnya ternyata bukan 6a. Induk kalimatnya itu ada di kata ini. Hiduplah di dalam Dia. Jadi hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah induk kalimatnya.
Dan ini nanti akan diterangkan dengan ayat 6a dan ayat yang ke-7. Nanti saya akan terangkan masing-masing dengan detail, tapi saya ingin kita fokus pada induk kalimatnya dulu, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya hidup. Ya tidak salah sih, memang maksudnya hidup. Tapi saya lebih suka terjemahan hurufiahnya. Semua versi bahasa Inggris, hampir semua, menerjemahkannya bukan hidup, tetapi berjalan. Walk in Him. Nah saya lebih suka berjalan daripada hidup. Sebab hidup itu kan kesannya kayak statis, bener gak sih? Kita duduk aja, tidur-tiduran, mager ya kan, gabut dan sebagainya. Tetap hidup gak sih? Tetap hidup kan, bener gak sih? Gibah gitu kan ya, duduk ngobrol gibah gitu kan. Dan saya selalu ngomong sebetulnya gibah sama sejarah bedanya apa? Gibah sama sejarah itu bedanya sederhana sekali. Kalau yang kita bicarakan sudah mati, itu namanya sejarah. Kalau orangnya belum mati, berarti gibah, ngerti ya? Jadi kalau saudara mau gibah tapi tidak dianggap dosa, pastikan orang yang saudara bicarakan sudah. Jadi sebelum diomongin terjemahan bahasa Indonesia itu hidup. Tapi saya lebih suka berjalan, saudara. Kenapa saya lebih suka berjalan? Karena tidak statis itu. Benar gak sih? Kalau berjalan itu kan tidak statis nih. Dan bukan cuma berjalan itu tidak statis. Tapi kalau namanya berjalan itu berarti ada progres. Kalau hidup belum tentu ada progres. Kita duduk, kita tidur, ya kita juga hidup. Tapi jaraknya enggak bertambah-tambah. Jadi kita ini perlu untuk terus berjalan dan perlu untuk mengukur perjalanan kita bersama Tuhan sejauh mana sih. Kan ada banyak smartwatch seperti yang saya pakai juga, ini hadiah dari anak saya. Ini ada tuh ngitung jumlah langkahnya berapa gitu kan ya. Ada ngitung jumlah langkah ada, tapi jumlah kesalahan enggak ada. Karena jamnya pasti rusak, saudara. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Kita ini perlu berjalan, bukan cuma hidup, tapi berjalan. Berarti kita ini dinamis dan kita ini progresif, saudara. Ada pertumbuhan dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan cuma ya udah aku dulu sampai sekarang ya Kristen gitu aja, titik. Tapi saudara harus memikirkan, apakah perjalanan saudara bersama Tuhan itu seperti perjalanan naik gunung gitu. Naik ke puncak gunung gitu. Atau perjalanan saudara itu seperti lagu yang lain. Ke lembah curam ku turun mencari damai tapi gak ketemu damai. Kira-kira kalau kita membuat grafik pertumbuhan rohani kita dari sejak pertama kenal Tuhan sampai sekarang, naik terus gak? Atau turun terus? Atau garisnya datar terus? Nah saya ingin kita berubah. Bukan cuma hidup statis, tapi kita berjalan berarti dinamis. Kita berjalan berarti making progress, progresif. Dan saya bersyukurnya kata yang dipakai di sini bagus, saudara. Berjalanlah apa? Di dalam Dia. Benar ya? Alkitabnya sama enggak sih? Karena itu hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, di dalam teks Yunani berjalanlah, saya suka di dalam Dia. Bukan cuma berjalanlah bersama Dia. Berjalan bersama Dia itu penting, benar. Kita jalan, Tuhan menyertai kita. Benar, kita jalan, Tuhan menggandeng kita. Tapi ayat yang di sini itu bukan cuma berjalanlah bersama Kristus, tetapi berjalanlah di dalam Kristus. Beda enggak sih? Bersama Kristus dengan di dalam Kristus itu beda banget. Kalau kita berjalan bersama Kristus, belum tentu perjalanannya itu milik Kristus. Siapa tahu perjalanannya itu kita sendiri yang punya rencana. Kita sendiri yang menentukan rutenya. Dan kita cuma minta Yesus, Tuhan sertai aku dong, takut nih gitu. Tuhan sertai aku dong supaya perjalananku berhasil. Tapi perjalanannya milik siapa? Milik kita. Maka ayat ini bukan cuma berbicara tentang berjalan bersama Yesus, tapi berjalan di dalam Yesus.
Saya sering mengatakan kalimat ini saudara. Kalimat ini penting sekali dan kalimat ini bagus sekali saudara. Karena saya sendiri yang buat. Sampai saya sendiri kagum dengan diri saya saudara. Nah saya di mana-mana mengajarkan ini saudara. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Bukan menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Tuhan. Itu bedanya. Berapa banyak di antara kita yang menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup kita. Bukannya menggunakan hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Saya berapa kali iseng kalau ada orang yang dekat dengan saya minta bantu doa saya gini, Pak tolong bantu doa Pak, saya ini lagi tender Pak bantu doa saya lagi lobby bisnis ini Pak, negosiasi Pak gitu kan ya, tolong bantu doa supaya berhasil. Lalu saya tanya gini, setelah berhasil kontribusimu untuk kerajaan Allah di muka bumi apa? Pak bantu doa Pak, saya sakit Pak supaya saya sembuh Pak. Pertanyaan saya simpel, kalau sudah sembuh kontribusimu untuk perlebaran kerajaan Tuhan di muka bumi apa? Ketika dulu anak saya yang pertama sejak SMA, sekarang puji Tuhan anak saya sudah selesai kuliahnya. Pada waktu dia SMA dia bilang gini, Pak boleh nggak Pak sekolah di Amerika? Saya langsung jawab boleh, karena tidak ada undang-undang orang Indonesia dilarang kuliah di Amerika. Maksudnya dia itu punya duit nggak papahnya gitu. Saya bilang gini, kamu yakin pimpinan Tuhan enggak? Dia bilang yakin. Pertanyaan papa kedua, kalau nanti kamu lulus dari Amerika, apa kontribusimu untuk perlebaran kerajaan Tuhan di muka bumi? Kalau kamu kuliah untuk kerajaan Allah, yakinlah Tuhan sediakan. Apalagi kamu yakin pimpinan Tuhan. Saya tidak mengatakan setiap anak hamba Tuhan harus sekolah luar negeri, bukan itu poin saya. Tapi poin saya adalah kalau seseorang yakin dengan kuliah di luar negeri, dia bisa memberi dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah. Saya yakin kalau dia yakin itu pimpinan Tuhan, ya Tuhan sediakan. Dan itu yang saya alami bersama anak saya. Tapi saya tidak ingin anak saya berpikirnya itu terbalik saudara. Saya kepengen ke Amerika, itu agenda pribadinya. Lalu minta tolongnya sama Tuhan. Tuhan tolong nih sediakan biayanya, saya tidak mau. Saya ingin anak saya dari awal sudah yakin bahwa yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Berjalan itu bukan cuma bersama Tuhan. Berjalan itu di dalam Tuhan. Nah kalau kita sudah paham bahwa berjalan itu lebih dinamis, lebih progresif. Dan berjalan ini bukan sekedar bersama Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Sekarang saya akan menjelaskan alasannya. Mengapa kita harus berjalan di dalam Dia, yaitu ada di ayat 6a. Ini alasannya. Saya bacakan ayat 6a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dalam teks Yunani, karena itu sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini anak kalimat yang menerangkan alasannya. Mengapa kita berjalan? Yaitu sebagaimana, karena itu sebagaimana kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kalau saya tanya orang Kristen, percaya enggak Yesus itu juru selamat? Maka jawabannya adalah iya, kita semua sadar. Saya orang berdosa nih Tuhan, saya takut masuk neraka nih. Saya butuh Tuhan. Jadi Tuhannya jadi juru selamat. Wah gambarannya kalau di penginjilan apa? Ada jembatan, bener gak sih? Lalu kita melewati jembatannya itu. Ya nerakanya kita tinggalin, hukuman Tuhan kita tinggalin. Kita lewati jembatan sampai ke sana, dapat hidup kekal. Terus lupa jembatannya. Benar atau betul? Banyak orang Kristen cuma berpikir Yesus itu juru selamat. Padahal tidak, Yesus itu bukan cuma juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan. Injil itu bukan cuma bicara Yesus sebagai juru selamat. Nanti pulang rumah ya, baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kamu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Berapa banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau percaya Yesus sebagai juru selamat enak, kan diselamatkan dari bahaya. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, kok nggak enak ya? Apa-apa harus ikut Dia, benar nggak sih? Hidup kita miliknya Dia, wong Dia Tuhan kita.
Kehendak kita harus disejajarkan dengan kehendaknya Dia. Dan di sinilah banyak orang Kristen tidak bisa making progress. Bertahun-tahun jadi Kristen, walking tapi bukan in Him, saudara. Berjalan tapi bukan di dalam Dia. Kenapa? Karena dari awal konsepnya tentang Yesus salah. Yesusnya itu bukan sebagai Tuhan. Yesusnya itu cuma sebagai juru selamat saja. Kalau saya boleh bandingkan itu begini, saudara, pertanyaan. Kalau dalam bahan pemuritan di gereja kami yang kami pakai, itu saya buatnya pertanyaannya begini. Apakah Injil Yesus Kristus itu hanya sebagai jaket keselamatan, jaket pelampung, atau sebagai kulit? Selama ini kita jadi orang Kristen, Injil Yesus Kristus itu cuma jadi jaket keselamatan aja, karena ada bahaya dihukum, kita pakai nih. Ada bahaya kita pakai nih, tapi kalau nggak ada bahaya, dilepas. Atau sebagai kulit, karena kulit ini kan tidak bisa dilepas. Di mana kita pergi harus kelihatan Injilnya. Dan bukan cuma itu, kulit itu berarti bicara tentang identitas kita. Dari kulit kita bisa tahu banyak hal. Dari kulit bisa tahu nggak usianya orang? Tahu, walaupun banyak orang ya ini ditarik sana, tarik sini. Wajahnya kan kelihatannya wah gitu kan ya. Ditarik sana, tarik sini saudara. Tapi nggak bisa bohong lah saudara. Kalau lihat leher, orang tahu sudah waktunya perlu disetrika. Udah tahu. Nggak bisa bohong saudara, nggak peduli saudara cari dokter yang terbaik, bener nggak sih ibu-ibu? Karena masalah leher ini yang menyelesaikan bukan dokter. Kalau mau kelihatan muda nggak kelihatan ini keriputnya di leher, simple, murah banget. Saudara sebelum pergi ambil lakban, tarik di belakang gini, nah terus dilakban, udah keriputnya nggak kelihatan saudara. Nah semuanya langsung rata, ditarik lakban gini loh saudara. Cuma jangan kaget kalau pas ngomong suaranya kok lain lah saudara. Gak bisa dibohongi lah, bener atau betul saya? Gak bisa dibohongi saudara, gak bisa dibohongi. Banyak orang Kristen itu gak bisa bertumbuh dengan baik ya karena gitu. Kelihatannya lama ikut Tuhan tapi sebetulnya tidak making progress. Kenapa? Karena memahami Yesusnya dengan cara yang salah. Memahami Yesusnya dengan cara yang salah. Saya pernah ketemu satu orang yang mau dibaptis. Lalu saya diminta tolong untuk bicara dengan orang itu. Wah, saya ketemu orangnya, saya tanya, katanya mau dibaptis ya? Iya, wah congrats loh ya, kamu mau dibaptis. Wah ini keputusan besar nih dalam hidupmu. Iya pastor gitu. Terus saya tanya gini, aku boleh tanya nggak satu hal sama kamu? Apa pastor? Perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu sebelum dan sesudah percaya Yesus? Perubahan yang terbesar apa, yang paling penting, yang terjadi dalam hidupmu sebelum dan sesudah kenal Yesus? Waktu dia jawab, saya hampir pingsan. Karena jawabannya dia begini, pastor, sejak saya percaya Yesus, hidup saya berubah total, pastor. Dan yang paling penting, pastor, toko saya lebih ramai setelah saya percaya Yesus. Tiba-tiba saya merasa Yesus sama pesugihan kok sama sih. Benar atau betul? Berapa banyak orang Kristen yang ikut Yesus hanya untuk cari kekayaan, benar nggak? Kalau dalam kalimat saya gini saudara, tiap minggu ke gereja mentalitasnya Gunung Kawi, ngerti nggak sih? Ikut Tuhan kenapa? Ya kepengen berkat-berkatnya. Kalau nggak ada berkatnya, ngapain ikut Tuhan? Banyak orang Kristen itu jadi orang-orang yang kecanduan mujizat gitu loh saudara. Pokoknya harus dapat mujizat, kalau nggak dapat mujizat nggak Tuhan-Tuhanan. Ini konsep yang salah, karena di dalam Alkitab Tuhan selalu menolong, tapi bentuknya tidak selalu mujizat. Benar nggak sih? Yesus misalnya uang untuk pelayanan itu ada beberapa kali pakai mujizat ya. Nggak bisa bayar biaya bait Allah, dia suruh muridnya, sana pergi cari ikan. Ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, di situ ada uang koin gitu. Ternyata benar, waktu dipancing, ada ketangkap ikannya, buka mulutnya, ada koin gitu. Itu pasti ikannya, itu migrasi dari Tiongkok saudara. Sampai uang pun disikat saudara ya. Itu kita banget ya orang Tionghoa ya. Yang Tionghoa katakan amin seperti saya. Ikut Tuhan, iya ikut Tuhan. Tapi mata duitan gak hilang-hilang dari dulu. Ikut Tuhan. Tamak dari dulu ya tetap tamak. Dari dulu sukanya kemewahan, kehidupan duniawi.
ikut Tuhan. Tetap aja itu dibawa. Cuma bedanya kalau dulu nyarinya itu di tempat-tempat lain, Gunung Kawi, gunung lain dan sebagainya. Kalau sekarang nyarinya di Bukit Golgota gitu, ngerti gak sih? Yesus itu sebagai juru selamat atau sebagai Tuhan di dalam hidup kita? Karena kalau Yesus sebagai Tuhan, bahkan kita rela untuk mengesampingkan perasaan kita demi Kristus. Saya berapa kali diperhadapkan pada situasi di mana saya itu dijahatin oleh orang. Hak saya itu mau diambil oleh orang. Dan banyak orang itu berkata kepada saya, lawan aja, lawan aja, lawan aja. Tapi saya selalu berkata begini, saya memilih bukan apa yang menyenangkan saya. Saya memilih apa yang lebih memuliakan Tuhan. Kalau sesuatu itu lebih memuliakan Tuhan, saya pilih itu. Walaupun perasaan saya tercabik-cabik. Kalimat saya itu begini, beberapa kali dalam situasi seperti itu, saya selalu mengucapkan begini, what I feel doesn't matter. What glorifies the Lord does matter. Apa yang saya rasakan tidak penting. Apa yang memuliakan Tuhan, itu yang paling penting. Benar gak sih? Itu yang paling penting, saudara. Kadangkala untuk memuliakan Tuhan, kita harus inisiatif berdamai dengan orang dulu. Benar gak sih? Kadangkala itu menyakitkan gak? Oh, menyakitkan banget. Tapi lebih memuliakan Tuhan gak? Lebih memuliakan Tuhan. Kadangkala lebih memuliakan itu, lebih memuliakan Tuhan berarti kita nggak mau klarifikasi di depan umum. Walaupun kita dijelek-jelekan di depan umum. Kita maunya ngobrol berdua saja dengan orangnya supaya pembicaranya jadi baik. Kadangkala kita harus menahan diri, saudara. Saya aja pernah kok diomongin orang, Pak Yakub tahu nggak? Si A, hamba Tuhan, ngomong negatif, jelek tentang Pak Yakub. Oh nggak tahu, saya jarang buka-buka gitu soalnya. Terus ditunjukin, ini loh. Menurut hamba Tuhan itu, Pak Yakub gak masuk surga. Pendetanya ngomong gini, saya yakin Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Gitu. Ditunjukin ke saya, mau respon gak Pak? Saya ngomong, ucapin terima kasih ke dia ya untuk informasinya. Saya baru tahu kalau yang menentukan surga atau neraka itu dia. Saya baru tahu ya. Tidak sih, saya ngajarin orang ini, gak apa-apa. Orang mau ngomong apa terserah, gak apa-apa. Tugas kita itu mengasihi orang itu. Tidak selalu Tuhan kasih kapasitas kita untuk mengubah orang, benar gak sih? Tapi Tuhan selalu kasih kapasitas kita untuk mengasihi orang. Tidak selalu mengubah orang. Sudah making peace dengan itu gak apa-apa saudara. Saya belajar untuk ya Yesus ini Tuhan dalam hidup saya. Nah karena dia Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup saya is all about him. Bukan tentang saya. Kalau ditanya apa cita-cita saya jawab saya tidak punya cita-cita. Saya cuma punya rencana Tuhan. Bener gak sih? Kita kadang waktu kecil kan diajarinya Susan, 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 kalau besar mau jadi apa? Atau dijawab, aku kepengen pinter biar jadi dokter. Seolah-olah kalau jadi pendeta gak perlu pinter. Kita biasanya ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Itu pertanyaan salah dari kecil. Saya tidak pernah tanya anak saya, kamu besar mau jadi apa? Tidak pernah. Karena itu value yang salah. Saya dari kecil anak saya tanya, kalau nanti kamu besar, Tuhan mau kamu jadi apa? Bukan kamu mau jadi apa, lalu berjalan bersama Tuhan. Bukan. Kamu perlu tahu, Tuhan mau kamu jadi apa. Lalu kamu berjalan di dalam dia. Sekarang saya akan menjelaskan kalau kita sudah tahu berjalan itu seperti apa, yaitu dinamis, progresif, berjalannya bukan cuma bersama Tuhan tetapi di dalam Tuhan. Dan kita sudah belajar alasannya itu, alasannya apa? Karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah sekarang saya akan masuk bagaimana. Jadi kalau tadi kita sudah belajar what, apa sih hidup di dalam Tuhan itu? Kita sudah belajar why, mengapa kita berjalan di dalam dia. Sekarang saya masuk how. Jadi gampang ya khotbah saya, what, why, how. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kita berjalan di dalam dia. Dalam teks Yunani diterangkan dengan 3 anak kalimat partisip. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Berjalan bersama Tuhan itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah keseimbangan. Saya bacakan ayat 7a. Ini anak kalimat partisip yang pertama. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, bahasa Indonesia ini
dan dibangun di atas dia. Bahasa Indonesia kelihatannya ada dua, tapi dalam teks Yunani tidak dua ya. Dalam teks Yunani itu begini, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas dia. Bahkan kalau kita lebih teliti di teks Yunani, itu bukan berakar, tapi diakarkan. Bentuknya pasif semuanya. Jadi kalau boleh saya menerjemahkannya begini, hendaklah kamu diakarkan dan dibangun di atas dia. Jangan dipisah seperti bahasa Indonesia. Diakarkan di dalam dia dan dibangun di atas dia. Seolah-olah diakarkan dan dibangun itu dua hal yang berbeda. No, salah. Dalam teks Yunani, duanya jadi satu. Hendaklah kita diakarkan pasif dan dibangun pasif gitu di dalam dia. Makanya saya suka dengan diakarkan dan dibangun. Karena ini bicara tentang apa sih? Keseimbangan. Diakarkan ke dalam dan dibangun berarti ke atas. Berapa banyak kita cuma berdoa untuk dibangun. Karena kelihatannya lebih keren, lebih luar biasa. Tapi kita nggak pernah menguatkan akar. Siapa di sini yang lebih peduli dengan prestasi anak daripada karakter anak? Ayo. Yang lebih peduli dengan prestasi anak daripada karakter anak. Kalau anak nggak masuk sekolah Senin sampai Jumat, nggak masuk, dimarahi nggak? Dimarahi. Kalau anak malas sekolah Minggu, dimarahi nggak? Biasanya enggak ya. Kenapa? Karena di sekolah Minggu kan enggak ada uang pangkal ya, enggak rugi ya. Datang enggak datang merasa enggak rugi ya. Dan enggak usah sekolah Minggu kan enggak apa-apa, nanti baca buku sendiri, baca Alkitab sendiri. Kita seringkali enggak peduli dengan karakter anak. Kita lebih peduli dengan keberhasilan anak. Itulah sebabnya ketika anak-anak kita besar, ketika mereka berhasil, mereka mudah jatuh. Kenapa? Fondasinya enggak pernah dibangun. Anak itu harus diakarkan dulu supaya dia bisa dibangun terus. Berapa banyak bangunan roboh bukan karena kurang tinggi ya. Tapi karena fondasinya kurang kuat. Saya selalu mengatakan begini dalam seminar-seminar parenting saya. Kan banyak hamba Tuhan, banyak orang tua itu khawatir. Nanti bagaimana ya anak-anak kita ini muda kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri. Nanti mereka rusak, ketemu frisa, ketemu ini, itu. Wah khawatir dengan apa yang ada di dunia. Nah saya mengajarkan kalimat ini. Catat baik-baik ya, kalimatnya bagus sekali. Karena saya yang buat sekali lagi. Saya bilang begini, yang paling berbahaya bukan apa yang ada di dunia. Yang paling berbahaya adalah apa yang tidak ada di dalam keluarga. Saya ulang ya. Yang lebih berbahaya bukan apa yang ada di dalam dunia. Tetapi apa yang tidak ada di dalam keluarga. Saudara enggak usah pusing. Nanti anak-anak saudara di dunia ketemu pandangan ini, ketemu pergaulan ini dan sebagainya. Selama mereka bertumbuh dengan baik di keluarga. Selama di dalam keluarga ada values yang diajarkan di situ. Anak kita ketemu values yang lain pun anak kita tidak akan tergoda. Kenapa? Karena anak kita langsung tahu itu values nilai-nilai yang palsu. Kenapa kok tahu itu palsu? Karena sejak kecil anak kita sudah terbiasa pegang yang asli. Kalau kita tidak pernah mengajarkan yang asli, anak kita nggak pernah tahu apa yang palsu yang ada di luar saudara. Makanya kalau saudara kepengen tahu, anak-anak saudara kepengen hidupnya baik, ajarkan sesuatu di rumah. Masih ingat dulu iklannya untuk mengecek uang palsu atau tidak? Pertama apa? Diraba terus bagian uang aja lancar ya. Tadi ditanya ayat lambat jawabnya ya. Pertama apa? Diraba terus diterawang terus nyengong ya. Ada satu lagi yang paling penting, justru kalau orang ngasih uang ke saudara, saudara pegang, saudara raba, diterawang sambil kuda-kuda gini. Nah setelah orangnya lengah, lari. Kalau dikejar berarti uangnya asli.
Kalau orangnya diam berarti uangnya palsu itu saudara ya. Itu caranya, bisa dicoba ya, nanti segera dicoba dan nanti tolong kasih saya kabar ya bagaimana hasilnya, berapa banyak yang mukulin saudara. Nah, yang paling penting adalah mengajarkan anak itu values di dalam keluarga kita. Yang paling penting kita ajarkan values. Saya kasih satu contoh aja supaya kita semua paham. Dari kecil kita ngajarkan kepada anak-anak kita family time, waktu bersama keluarga lebih penting daripada uang atau tidak? Kadangkala anak itu belajar, kita itu lebih mementingkan uang daripada family time. Dan saya pernah punya sebuah peristiwa. Saya liburan bersama keluarga saya ke Singapura, waktu naik MRT, di tengah jalan anak saya ngomong gini, salah satu anak saya, "Pak, I make a big mistake." Apa? Ranselnya ketinggalan. Pertama itu sudah aduh rasanya kayak ubun-ubun mau pecah darah mau keluar semua. Karena di situ kan ada alat elektronik, ada macam-macam, bener nggak sih? Tapi ketika saya mau marah, Roh Kudus bicara ke saya, kalau kamu marah, family time-nya hancur semuanya. Dan anak akan belajar satu hal, gara-gara barang, gara-gara angka di tas itu, maka family time menjadi rusak semuanya. Oh ternyata papa lebih mentingkan barang daripada keluarga. Akhirnya saya ngomong gini, nggak apa-apa, is okay, kita jalan dulu aja, nanti setelah selesai kita pulang. Kalau kita bisa dapatkan puji Tuhan, kalau tidak bisa ya sudah kita relakan. Yang penting kita nikmati waktu bersama keluarga. Dan itu menjelaskan mengapa anak-anak saya sampai sekarang sayang sama papa dan mamanya. Dan itu menjelaskan mengapa kita semua cherish every moment. Anak-anak saya walaupun ke luar negeri kuliahnya, sekarang semua di luar negeri. Anak saya nomor 1 di Amerika, anak saya nomor 1 di Taiwan. Tetap setiap hari fit call, tetap setiap hari kita komunikasi. Kenapa? Karena kita cherish every moment. Kita mengajarkan kepada anak waktu bersama keluarga lebih penting daripada apapun juga. Bahkan lebih penting daripada pelayanan papahnya. Saya berapa kali diundang acara yang besar, pas anak saya ulang tahun, saya bilang tidak. Karena saya masih bisa melayani di kemudian hari. Saya berkata tidak. Bahkan ketika saya ada acara, anak saya itu lagi ujian. Dan anak saya masih ingat, anak saya itu 2 hari lagi ujian. Malam gak bisa tidur. Terus saya peluk, dia nangis. Terus saya tanya, kenapa kok 2 hari lagi ujian fisika? Ya udah papa ajarin aja sekarang. Gak bisa apa bahannya terlalu banyak. Gak apa-apa sudahlah, papa besok berangkat aja dah keluar kota gitu. Anak saya nangis tuh. Saya langsung telepon pelayanan. Boleh gak sih di reschedule? Boleh gak sih ditukar? Kalau boleh saya mau ditukar dong. Saya mau menemani anak saya. Akhirnya saya batalkan sih. Saya temani anak saya. Bukan berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, saya mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi anak saya sebaik-baiknya. Saya tidak ingin anak saya punya pemikiran bahwa papahnya lebih peduli orang lain daripada peduli mereka. Saya tidak ingin anak saya bertumbuh tanpa figur papa sehingga akhirnya hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita harus punya keseimbangan. Anak-anak kita berprestasi boleh, nggak apa-apa, it's okay. Tapi pastikan karakternya siap. Kalau dalam kalimat saya begini, jangan sampai keluasan keberhasilan kita mendahului kedalaman karakter kita. Jangan sampai keluasan keberhasilan kita mendahului kekuatan akar kita. Jangan. Jangan sampai mendahului kedalaman akar kita. Karena kita nanti pasti akan jatuh, saudara. Saya melihat beberapa hamba Tuhan bahkan, baru diangkat Tuhan dikit. Wah sombongnya setengah mati. Dan saya tahu itu kenapa. Karena itu dulu saya, saudara. Model S2 dari Amerika, saya sombongnya setengah mati. Sampai Lucifer kasih tahu saya, ojo sombong-sombong loh ya. Nanti kamu ngalahkan saya loh ya. Ngerti gak? Jangan sih. Yang paling penting itu keseimbangan. Amin. Diakarkan tapi juga dibangun. Bersamaan ya. Yang kedua saudara, kita harus punya apa? Kita harus punya keteguhan. Saya bacakan ayat yang berikutnya, ayat 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau dalam bahasa Yunaninya, hendaklah kamu diteguhkan dalam iman itu. Iman itu yang telah diajarkan kepadamu. Kita bukan cuma butuh keseimbangan, diakarkan ke bawah, dibangun ke atas gitu.
meluas tapi juga mendalam. Bukan cuma itu, tapi kita juga butuh keteguhan. Hendaklah kita diteguhkan di dalam iman itu. Perhatikan, iman ini bukan bicara tentang perasaan kita. Iman di sini bicara tentang ajaran Kristen. Karena dikatakan hendaklah kamu diteguhkan di dalam iman itu. Ada keterangannya apa? Yang telah diajarkan kepadamu. Kata iman itu bukan selalu berarti perasaan kita. Tapi bicara tentang ajaran yang benar. Saya di mana-mana mengajarkan ini saudara. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Sama-sama yuk. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Sekali lagi, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Waktu murid-murid bertanya kepada Yesus begini, meminta sama Yesus, Tuhan, Guru, tambahkanlah iman kami. Yesus berkata apa? Iman sebiji sesawi cukup. Karena bagi Yesus yang paling penting itu bukan seberapa besar kita percaya, tapi seberapa benar kita percaya. Nah kalau iman yang kita punya itu tidak benar, tidak diajarkan di Alkitab, saudara percaya sungguh-sungguh, tapi yang saudara imani salah, itu namanya apa? Saudara sungguh-sungguh salah. Berapa kali saya ketemu orang dan orangnya ngomong gini, enggak apa-apa lah ajaran kita salah, yang penting kita ini sungguh-sungguh. Loh, kalau kamu salah dan kamu sungguh-sungguh, itu artinya kamu sungguh-sungguh salah, ngerti enggak sih? Lebih baik kamu tuh salah tapi enggak sungguh-sungguh gitu loh saudara. Wong salah, sungguh-sungguh malah bangga itu loh saudara. Ya kamu tuh sungguh-sungguh salah. Berapa banyak orang Kristen ya tidak tahu imannya, enggak percaya. Coba ya kita tes di sini, mau tes sekarang? Misalnya gini ya, misalnya ya kita mau tes ya, Misalnya kita mau tes ini. Mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Wah bingung semua kan. Padahal ini tantangan dari penganut agama lain. Ditujukan ke kita. Mana ayatnya Yesus secara eksplisit mengaku dia Allah. Kalau kita nggak bisa jawab, berarti kita perlu belajar lagi nih. Karena di dalam Alkitab Yesus berkali-kali secara eksplisit menyatakan dia itu Allah. Misalnya apa? Dia mengampuni dosanya orang. Dosamu diampuni. Lalu orang-orang Farisi protes. Siapa kamu? Kok kamu mengampuni dosa? Yesus bilang, nggak percaya aku mengampuni dosa. Nih tak kasih bukti. Ayo bangkit, angkat tilammu, berjalan. Dikasih bukti itu, mujizat. Lalu Yesus berkata apa? Supaya kamu tahu ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus sedang berkata apa? Akulah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ada banyak contohnya saudara. Lalu orang yang di sebelah, sahabat-sahabat kita ngomong, Yesus tidak mati di kayu salib. Alkitab berkata Yesus mati di kayu salib. Saudara tahu mana yang benar dan mengapa yang itu yang benar? Ayo. Tahu nggak iman kita itu? Ada orang Kristen itu selalu jawabannya gini, nggak apa-apa semua agama sama kok, ambil baik-baiknya aja. Ambil tengah aja, pokoknya ngambil tengah aja, paling gampang. Nah saya pernah ketemu tuh sama orang kayak begitu kan, pokoknya ngambil tengah aja lah gitu. Terus saya tanya, yang ini ngomong Yesus tidak mati di kayu salib. Kita percaya Yesus mati di kayu salib. Kalau ngikutin teorimu, berarti Yesus itu setengah mati. Yang ini tidak mati, yang ini mati, berarti setengah mati toh. Ngerti gak sih saudara? Berapa banyak di antara kita nggak punya iman yang benar. Saya ini khawatir dengan anak-anak muda kita. Salah satu kegiatan saya itu adalah bertemu dengan anak-anak muda. Orang-orang tua temukan saya dengan anaknya yang ateis, dengan anaknya yang mau pindah agama, dengan anaknya yang agnostik. Jadi makan malam itu seperti Q&A seminar, ngerti nggak sih saudara? Walaupun menunya enak tetap saya nggak bisa menikmati saudara. Tapi itulah kesukaan saya. Di mana-mana saya bicara kepada anak-anak muda karena mereka punya banyak pertanyaan semacam ini. Ada anak muda yang tanya ke saya di seminar-seminar saya. Saya merasa kok Tuhan itu narsistik, megalomaniak, psikopat katanya. Narsistik karena Tuhan bilang, pujilah aku, puji ya. Ayo pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Narsis enggak? Terus kalau manusianya enggak mau memuji dia, dihukum enggak sama Tuhan? Dihukum, berarti kan psikopat ya. Dan dia megalomaniak. Karena semua orang harus memuji dia, enggak mau semuanya dihukum. Itulah yang ada di pikiran banyak anak muda. Kalau saudara enggak tahu iman kita, enggak tahu cara menjelaskan itu,
Saya memprediksi gereja akan kehilangan banyak anak muda. Sama seperti yang terjadi pada saya dulu jadi ateis. Saya memprediksi banyak anak Tuhan juga akan jadi ateis pada akhirnya. Anak Tuhan dalam arti orang yang ke gereja ya. Pada akhirnya akan meninggalkan gereja. Karena mereka punya banyak pertanyaan. Kalau saya ceritakan semua, saudara itu malah takut. Anak-anak muda itu pinter-pinter, pertanyaannya kritis-kritis. Saudara. Ada yang mengatakan, oh Tuhan itu kok kayak dewa-dewa kuno ya. Loh kenapa kamu ngomong gitu? Ini kan bermusuhan sama manusia. Harus ada korban untuk meredakan murkanya. Dewa-dewa kuno kan gitu. Kalau lagi marah sama manusia, menghukum manusia, manusianya kasih korban. Terus dewanya lega, nggak jadi menghukum. Loh Bapak di surga kan gitu, mengorbankan anaknya supaya dia nggak murka kepada kita. Loh itulah pertanyaan anak-anak muda, saudara. Bahkan ada anak muda yang tanya ke saya begini, itu bukan child abuse, tah? Itu bukan pelecehan anak, tah? Bapak menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya untuk kita, itu bukan child abuse, tah? Mau saya jelasin semua enggak sih? Mau saya tunjukkan pertanyaan-pertanyaan anak muda? 5 jam pun enggak cukup, saudara. Makanya saya di mana-mana mengatakan orang Kristen harus belajar berpikir, saudara. Kita ini harus jadi thinking believers, bukan cuma percaya. Tidak, kita harus kritis. Kita tahu bukan cuma apa yang kita percayai, tapi mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai. Kalau tidak, kita nggak mungkin diteguhkan di dalam iman yang benar itu. Saya ambil satu contoh deh. Ini yang baru-baru ini saya ceritakan di salah satu khotbah saya. Saya punya teman hamba Tuhan, saudara. Wah rohani banget. Dia tuh rasanya lebih sering kumpul sama malaikat daripada dengan manusia. Sungguh, saya pernah tinggal sama dia soalnya 2 bulan. Jadi saya bisa ngerti orangnya itu lebih sering kumpul sama malaikat di dunia roh daripada dengan manusia. Lalu suatu ketika, ini hamba-hamba Tuhan kayak gini tuh banyak, saudara. Saya pernah melayani dengan salah satu di antara mereka. Ngusir setan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Enggak terjadi apa-apa. Dia tingkatkan lagi intonasi dan volumenya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Enggak terjadi apa-apa. Dia tingkatkan lagi, lebih tinggi, lebih keras. Wah, lalu keluar. Saya yang keluar. Nggak tahan dengan suaranya dia. Dan saya merasa kok saya setannya ya, saya yang keluar ya. Setannya malah nggak mau keluar. Saya ngomong sama dia, buat apa kamu teriak-teriak sih? Yang mengusir roh-roh jahat itu kan otoritasnya Yesus. Bukan otoritasmu, bukan suaramu. Kalau roh-roh jahat takut sama volume yang keras, kita tidak butuh Yesus, kita butuh sound horek. Ngerti nggak sih? Panggil sound horek, pasti roh-roh jahat pergi semuanya. Ngawur aja. Terus ini orang yang sama ya. Karena diusir kan gak terjadi apa-apa kan. Saya biarin aja. Saya melihat dia aja. Terus dia minta minyak. Tahu gak? Jendela itu semua dikasih minyak. Pintu dikasih minyak. Terus saya tanya, buat apa kamu kasih minyak? Ini kalau gak dikasih minyak, teman-temannya dari luar masuk semua membantu dia. Terus saya bilang, kamu tuh bagaimana sih? Lah kalau yang di luar gak bisa masuk, kamu suruh dia keluar, dia bisa emosi. Kan dia nggak bisa keluar juga, bener nggak sih? Dia mau keluar nih, setelah keluar dia buka jendela nggak bisa, buka pintu nggak bisa, ngerti nggak sih? Sampai saya ngomong sama dia, kok bisa sih orang rohani dalam tanda kutip, tapi sebodoh itu gitu loh, ngerti nggak sih? Ada orang-orang yang gitu, ada teman saya yang gini, hamba Tuhan juga nih. Pokoknya kalau orang sakit harus ditompang di tempat sakit. Kalau enggak sembuh. Masa sih? Yesus loh menyembuhkan orang pakai banyak cara, bener enggak? Berarti cara enggak penting gitu loh saudara. Yesus menyembuhkan pakai banyak cara. Bahkan jarak jauh bisa loh. Saya yakin kalau Yesus hidup zaman sekarang, dia menyembuhkan saudara pakai IG Live saudara, pakai Zoom meeting. Saya percaya Yesus pakai TikTok. Walaupun Yesus enggak ngomong jangan lupa kirim-kirim ya, jangan lupa kirim-kirim ya. Enggak. Tapi Yesus itu mengajarkan banyak cara untuk menyembuhkan. Berarti cara kan gak penting, ngerti gak sih? Tapi teman saya ini yakin, kalau kamu gak topang di tempat yang sakit, gak terjadi kesembuhan. Nah pernah waktu saya sama dia, ada ibu-ibu datang. Mohon doakan ya Pak Pendeta, kenapa saya kena katanya dokter saya tumor payudara. Langsung tak tinggal saudara. Daripada saya berurusan sama polisi ya kan. Saya dalam hati berkata begini, tak doakan kamu ketemu bapak-bapak yang kena ambeien. Pastor tolong topang tangan pastor.
Gini. Coba saudara pikirlah. Masa gitu sih? Kalau mau sembuh harus pakai minyak. Kalau nggak pakai minyak nggak sembuh. Ajaran dari mana? Yesus saja nyembuhkan pakai banyak cara, benar nggak? Saya pernah khotbah satu tempat ada om-om tuh ngomong gini, Musa bisa nggak tahu kau buat wo? Oh iya nggak apa-apa, bisa doakan bahasa. Oh iya ya, Su, saya doakan ya Su ya. Sebentar Musa, saya ambil minyak dulu. Nggak usah ngambil minyak, saya khawatir. Mau minta didoakan ngambil minyak. Nah nanti kan minta saya mijitin dia. Wong sudah ada minyaknya. Saya ngomong nggak usah, Su. Loh ini minyak zaitun, mau minyak zaitun, mau minyak jelantah, saya nggak peduli pokoknya. Terus dia bilang, ini dari Israel. Saya bilang, Su, tahu nggak di rumah saya ada 2 botol minyak zaitun asli dari Israel, Su. Oh iya, Musa pakai untuk menyembuhkan orang, bukan untuk keroan. Mana ayatnya sembuh harus pakai minyak? Ayo coba. Sadar kan ya, banyak orang Kristen tidak pintar tuh. Karena kita tidak diteguhkan dalam iman yang benar. Dan yang terakhir, tanda orang berjalan di dalam Yesus. Bagaimana kita berjalan di dalam Yesus bukan cuma kita punya keseimbangan, keteguhan. Yang terakhir adalah rasa syukur. Saya bacakan ayat terakhir ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya suka kali ini anak kalimatnya, kalau tadi kan pasif semua. Hendaklah kamu diakarkan dan dibangun. Hendaklah kamu diteguhkan. Kali ini di dalam teks Yunani, hatimu melimpah itu bentuknya aktif. Aktif bentuknya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ini penting ditegaskan oleh Paulus. Karena jemaat yang ada di Kolose sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Nanti pulang rumah baca sendiri seluruh suratnya. Kita akan menemukan ada ajaran sesat yang mengatakan begini. Yesus saja itu tidak cukup. Ada yang lebih hebat. Yesus saja nggak cukup. Keselamatan itu bukan cuma iman. Keselamatan itu harus berbuat baik, berbuat baik. Jadi berbuat baik itu dianggap syarat diselamatkan. Padahal salah ya. Perbuatan baik bukan syarat, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Pada waktu kita beriman, kita orang berdosa dan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Saat itulah kita diselamatkan. Sebagai bentuk ucapan syukur, kita berbuat baik. Jadi jangan sampai kita punya prinsip berbuat baik supaya selamat. Itu salah, itu agama-agama lain. Di dalam kekristenan berbuat baik bukan supaya selamat. Berbuat baik karena sudah diselamatkan. Nah orang-orang yang ada di Kolose mencoba untuk ditarik sama orang lain. Yesus tuh nggak cukup, Yesus tuh nggak cukup gitu. Akibatnya mereka kurang bersyukur gitu. Dengan semua yang dilakukan Yesus kurang bersyukur. Tertarik dengan yang lain. Makanya Paulus berkata, ayo melimpah dengan syukur yuk. Melimpah, bukan cuma punya, tapi melimpah dengan syukur. Ada berapa banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan iman dalam tanda kutip. Kenapa? Karena enggak bersyukur. Karena merasa Yesus saja tidak cukup gitu. Merasa bahwa Yesus harus ditambah berkat-berkatnya. Yesus harus ditambah ini, itu. Makanya karena kita enggak puas dengan Yesus, kita mulai meninggalkan dia. Kita bersyukur enggak sih? Kalau seandainya yang ada pada kita cuma Yesus. Bisa enggak sih kita berkata seperti Asaf di Mazmur 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Pernah membayangkan enggak sih? Ketika semua yang ada pada kita terlepas dari tangan kita. Apakah kita bisa tetap bersyukur? Karena menyadari bahwa tangan yang kosong itu dipegang oleh tangan yang kuat. Yaitu tangan Kristus. Saya bersyukur setelah saya berjumpa dengan Injil. Saya bisa menyampahkan dunia. Saya bersyukur setelah saya berjumpa dengan Injil. Semakin saya bisa berkata, walaupun aku tidak punya apa-apa. Tapi yang paling penting aku milik Tuhan. Itu cukup. Apakah penghiburanku satu-satunya dalam hidup? Yaitu bahwa aku menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milikku. Dan itu cukup bagiku. Belajar bersyukur ya.
Belajar bersyukur. Apapun keadaan kita, Kristus sudah memberi yang terbaik. Memberikan hidupnya bagi kita. Menyelesaikan persoalan kita yang terbesar yaitu dosa. Mengalahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian. Dan sudah sepantasnya kita bersyukur. Jangan pernah merasa kurang. Belajar untuk bersyukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil waktu. Mengambil komitmen yang baru untuk terus bertumbuh kepada Tuhan. Untuk selalu berjalan bersama Dia. Kalau selama ini kita malas membaca Alkitab, mari kita ngambil komitmen, Tuhan, aku mau membaca Alkitab dengan lebih sungguh, dengan lebih rajin. Mari kita ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi. Supaya kita dimampukan untuk terus bersyukur. Menyadari bahwa Tuhan telah mengubahkan kita orang-orang yang berdosa ini menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami selalu bersyukur karena kami tahu kami orang-orang yang berdosa tapi dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang tidak bisa apa-apa tapi dimampukan oleh Tuhan. Kami adalah musuh-musuh Tuhan tapi sekarang dijadikan anak-anak Allah. Dan biarlah keberhargaan di dalam Kristus itu yang akan menguatkan kami menghadapi situasi hidup apapun. Kami bisa kehilangan semua yang menyenangkan dalam hidup kami. Kami bisa kehilangan semua yang ada di dalam tangan kami. Tapi satu hal yang tidak bisa berubah. Tanganmu menopang kami. Tanganmu menggenggam kami. Bahkan ketika kelak di tangan kami tidak ada yang kami pegang. Tidak ada yang kami miliki. Tangan kami kosong. Kami tetap percaya tangan yang kosong itu berada di dalam tanganmu yang kekal, yang besar,
yang penuh belas kasihan. Terima kasih. Biarlah penebusan Kristus yang sudah menyelesaikan persoalan kami terbesar yaitu dosa. Yang sudah mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu maut, kematian. Biarlah penebusan Kristus itu menjadi alasan yang cukup bagi kami untuk terus bersyukur dan dikuatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Boleh sekali.